Jalan yang berbeda, tujuan yang berbeda. Perhatikanlah kendaraan-kendaraan yang melintas di jalan ini. Ada yang melaju cepat, ada yang berjalan perlahan, ada kendaraan besar, ada kendaraan kecil. Ada yang berwarna hitam, warna putih, merah, dan berbagai warna lainnya. Mereka tidak semuanya menuju tempat yang sama. Ada yang sedang berpulang, ada yang sedang pergi mencari nafkah. Ada yang mengantar barang, ada yang membawa keluarganya, ada yang mungkin sedang mengejar waktu, dan mungkin di antara kendaraan-kendaraan itu ada seseorang sedang membawa beban kehidupan yang tidak pernah terlihat oleh mata kita. Begitulah kehidupan manusia. Kita hidup di jalan yang sama bernama dunia, tetapi Allah memberikan setiap manusia perjalanan yang berbeda. Jangan pernah mengukur perjalanan hidup kita dengan perjalanan hidup orang lain. Karena kendaraan yang berbeda di depan mata kita hari ini belum tentu memiliki tujuan yang sama. Dan kendaraan yang berbeda di belakang kita belum tentu sedang tertinggal. Bisa jadi mereka hanya sedang mengambil jalan yang berbeda. Dalam kehidupan pun demikian. Ada orang yang mendapatkan rezekinya lebih cepat. Ada yang harus menunggu bertahun-tahun. Ada yang sejak muda sudah memiliki kemudahan. Ada yang harus memulai semuanya dari bawah. Ada yang rumahnya besar, ada yang tinggal sangat sederhana. Ada yang usahanya berkembang dengan cepat. Ada yang berkali-kali jatuh sebelum akhirnya menemukan keberhasilan. Tetapi jangan lupa, cepat bukan selalu berarti lebih baik. Lambat bukan berarti gagal. Sebab Allah tidak menilai manusia hanya dari seberapa cepat ia sampai. Allah melihat bagaimana seorang menjalani perjalanan itu. Apakah ia tetap bersyukur ketika mendapatkan nikmat? Apakah ia tetap sabar ketika mendapatkan ujian? Apakah ia tetap jujur ketika memiliki kesempatan untuk berbuat curang? Apakah ia tetap rendah hati ketika berada di atas? Dan apakah ia tetap percaya kepada Allah ketika kehidupannya sedang berada di bawah? Karena sesungguhnya nikmat juga merupakan ujian. Ketika Allah memberikan rezeki yang banyak, bukan berarti perjalanan kita telah selesai. Mungkin justru saat itulah Allah sedang menguji. Apakah kita akan mengingat Allah atau justru sebaliknya? Ketika Allah memberikan keberhasilan, mungkin yang sedang diuji bukan hanya kemampuan kita untuk menikmati keberhasilan itu, tetapi juga kemampuan kita untuk berbagi kepada yang lain dari apa yang kita miliki. Ketika Allah memberikan harta, mungkin Allah sedang bertanya melalui kehidupan, untuk apa rezeki ini engkau gunakan? Karena rezeki bukan hanya tentang jumlah, rezeki juga tentang keberkahan. Sedikit tetapi cukup bisa menjadi nikmat, banyak tetapi membuat hati gelisah belum tentu menjadi sebuah kebahagiaan. Begitu pula dengan ujian. Jangan mengira orang-orang yang sedang menangis berarti kehidupannya buruk. Bisa jadi air mata sedang menjadi jalan bagi dirinya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengira seseorang yang sedang mengalami kegagalan berarti Allah meninggalkannya. Bisa jadi kegagalan itu sedang menyelamatkannya dari sesuatu yang belum ia ketahui. Terkadang manusia hanya melihat apa yang ada di depan mata, sedangkan Allah mengetahui apa yang ada di balik perjalanan. Kita sering bertanya, mengapa hidupku tidak seperti kehidupan orang lain? Padahal mungkin pertanyaan yang lebih baik adalah, apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku melalui kehidupanku sendiri? Lihatlah kendaraan-kendaraan di jalan ini. Tidak semua memiliki bentuk yang sama, tidak semua memiliki warna yang sama, tidak semua memiliki kecepatan yang sama, dan tidak semua berada di jalur yang sama. Tetapi masing-masing memiliki tujuan. Demikian pula manusia. Jangan iri kepada orang-orang yang sedang berada jauh di depan kita. Dan jangan merendahkan orang-orang yang berada jauh di belakang kita. Sebab kita tidak pernah benar-benar tahu bagaimana perjalanan mereka. Mungkin orang yang hari ini kita lihat berhasil, sebelumnya telah melewati malam-malam panjang penuh perjuangan dan air mata. Dan mungkin orang-orang yang hari ini terlihat kuat,
pernah berapa kali hampir menyerah. Dan mungkin seseorang yang hari ini hidup sederhana justru memiliki hati yang jauh lebih kaya dengan rasa syukur mereka dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki segalanya di mata kita. Dalam budaya kita ada sebuah nilai yang sangat indah sekali. Urip iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat dan menjadi cahaya bagi kehidupan orang lain. Maka jangan hanya bertanya apa yang sudah aku dapatkan dari kehidupan ini, tetapi sesekali tanyakan juga apa yang sudah aku berikan kepada kehidupan ini. Karena manusia yang baik bukan hanya manusia yang berhasil mencapai tujuannya. Manusia yang baik adalah manusia yang selama perjalanan kehidupannya mampu memberikan kebaikan kepada sesama. Mungkin kita tidak pernah bisa membantu semua orang, tapi kita bisa membantu mulai dari satu orang. Mungkin kita tidak memiliki banyak harta, tetapi kita masih bisa berbagi makanan. Mungkin kita tidak memiliki jabatan, tetapi kita masih bisa berbicara dengan sopan. Mungkin kita tidak mampu menyelesaikan masalah seseorang, tetapi kita masih bisa mendengarkan keluhannya. Dan terkadang senyuman kecil, ucapan yang baik, atau bantuan sederhana yang kita anggap tidak berarti justru sangat penting dan berarti bagi seseorang yang sedang berada di titik terendah dalam kehidupannya. Islam mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang membawa kebaikan. Sebab kehidupan ini bukan perlombaan untuk menjadi yang paling kaya, paling terkenal, paling tinggi, atau paling cepat. Kehidupan adalah perjalanan yang menjadi manusia semakin dekat kepada Allah dan semakin bermanfaat bagi sesamanya. Jadi, jika hari ini perjalananmu terasa lambat, jangan menyerah. Jika hari ini rezekimu belum seperti yang engkau harapkan, tetaplah berusaha dan jangan berhenti berdoa. Jika hari ini engkau sedang mendapatkan banyak ujian, jangan langsung menganggap Allah tidak sayang kepadamu. Bisa jadi ujian itu sedang membentuk dirimu menjadi manusia yang lebih kuat. Dan jika hari ini engkau sedang mendapatkan banyak nikmat, jangan lupa bersyukur. Jangan sampai kendaraan kehidupan kita berjalan begitu jauh, tetapi kita lupa siapa yang memberikan jalan. Karena pada akhirnya kita semua sedang menuju satu tempat. Bukan sekedar rumah, bukan sekedar kota, bukan sekedar kesuksesan dunia, tetapi sebuah perjalanan menuju yang kekal dan abadi. Maka selama kendaraan kehidupan kita masih berjalan, jangan terlalu sibuk memperhatikan kendaraan orang lain. Jaga arahmu, jaga hatimu, jaga amanahmu, jaga ibadahmu, perbaiki kesalahanmu, perbaiki semua hal-hal yang selama ini kurang di mata Allah. Perbanyak kebaikan, dan ketika Allah memberikan jalan yang mudah, bersyukurlah. Ketika Allah memberikan jalan yang sulit, maka bersabarlah. Ketika Allah memberikan rezeki, berbagilah. Ketika Allah memberikan ujian, mendekatkanlah diri kepada Allah. Sebab kita tidak pernah tahu, mungkin jalan yang kita anggap paling berat hari ini justru merupakan jalan yang membawa kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik di hari esok. Jadi teruslah berjalan, tidak perlu iri dengan kendaraan di sebelahmu, tidak perlu sombong dengan yang berada di depan, tidak perlu malu karena berada di belakang. Karena setiap manusia memiliki waktu, ujian, rezeki, dan perjalanan yang telah Allah tetapkan. Tugas kita bukan menjadi seperti orang lain. Tugas kita adalah menjalani perjalanan kita sebaik mungkin. Dengan iman, dengan sabar, dengan rasa syukur, dan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, dengan kejujuran, dan dengan kebaikan. Sampai suatu hari nanti ketika perjalanan dunia ini benar-benar berakhir, semoga kita bisa bukan hanya sampai di tujuan, tetapi sampai pada tujuan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, saudara-saudaraku. Hidup adalah tentang bagaimana kita menjalani perjalanan sebelum akhirnya sampai kepadanya.